di alam yang tidak terlihat oleh manusia, di sisi Allah yang Maha Agung, terjadi percakapan besar yang akan menjadi awal dari segala kehidupan di bumi. Allah berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Para malaikat pun terkejut, bukan membantah, tapi mereka bertanya penuh rasa ingin tahu, "Ya Rabb, apakah engkau akan menjadikan di sana makhluk yang akan berbuat kerusakan dan menumpah darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dan menyucikan nama-Mu." Lalu Allah menjawab dengan lembut tapi tegas, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Sebelum manusia ada, alam masih sepi. Tak ada tapak kaki, tak ada tangis, tak ada tawa." Lalu Allah memerintahkan Jibril, malaikat penuh cahaya dan ketaatan. "Wahai Jibril, turunlah ke bumi, ambillah segenggam tanah untukku. Aku ingin menciptakan makhluk dari tanah itu." Jibril pun turun mendekati bumi. Tapi saat ia hendak mengambil tanah, terdengarlah suara lembut namun penuh permohonan. "Wahai Jibril, jangan ambil dariku, aku memohon kepadamu. Jangan cabut bagian dari tubuhku, aku takut jika tanahku akan dijadikan makhluk yang akan durhaka kepada Allah, yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah." Jibril tersentuh, ia kembali menghadap Allah. "Ya Rabb," bumi menangis dan memohon, ia takut. Allah lalu memerintahkan malaikat Mikail, "Wahai Mikail, engkau turunlah sekarang, ambillah tanah itu untukku." Mikail turun, tapi bumi kembali merintih. "Wahai Mikail, jangan, aku takut. Makhluk yang akan diciptakan dari tanahku akan diuji. Aku takut menjadi saksi atas maksiatnya." Mikail pun kembali tak tega. Allah lalu mengutus malaikat Israfil, tapi bumi tetap menangis dan Israfil pun luluh. Sampai akhirnya Allah berkata, "Wahai Israel, turunlah. Dan jika bumi memohon kepadamu, jangan kau pedulikan, laksanakan tugasku." Malaikat Israel pun turun dan bumi kembali bersuara lirih, "Wahai Israel, jangan ambil tanahku, kumohon." Tapi Israel berkata dengan lembut, "Aku hanya menjalankan perintah Rabbku. Aku lebih takut durhaka kepadanya daripada menuruti permohonanmu." Lalu diambilnya tanah dari berbagai penjuru, dari timur, barat, pegunungan, lembah, laut, dan gunung. Ada yang putih, hitam, merah, lembut, kasar, dan keras. Maka dari situlah sifat manusia berbeda-beda. Israel kembali menghadap Allah dengan membawa tanah itu. Allah kemudian berfirman, "Wahai Israel, engkau yang mengambil tanah ini, kelak engkau pula yang akan mengambil ruh mereka. Maka engkaulah yang menjadi malaikat maut." Israel tunduk, ia tahu amanahnya kini bukan hanya mencabut tanah, tapi juga mencabut kehidupan. Sebelum Adam diciptakan secara utuh, para malaikat mendengar kabar bahwa Allah akan menciptakan makhluk baru yang akan menjadi khalifah di bumi. Semua malaikat khawatir karena mereka takut makhluk itu akan berbuat dosa, dan mereka sendiri takut apakah mereka masih akan dimuliakan. Lalu sebagian malaikat pun datang kepada iblis yang saat itu masih bernama Azazil, makhluk yang sangat mulia, ahli ibadah, dan dipanggil dengan sebutan Sayyidul Malaikah, pemimpinnya para malaikat, walaupun sebenarnya dia dari bangsa jin. Para malaikat berkata, "Wahai Azazil, engkau adalah yang paling dekat dengan Allah. Doakanlah kami agar kami tidak menjadi makhluk yang dimurkai setelah diciptakannya makhluk baru itu." Lalu iblis mengangkat tangan, tapi bukannya mendoakan para malaikat, ia mendoakan dirinya sendiri. "Ya Allah, kokohkanlah aku, tinggikan derajatku, jangan engkau ambil kemuliaanku." Ia lupa mendoakan saudara-saudaranya, karena hatinya sudah merasa tinggi, sudah ada bibit kesombongan dalam doanya, dan itulah awal keretakan dalam jiwanya. Maka sebagian ulama mengatakan kesombongan iblis tidak dimulai saat menolak sujud, tapi saat ia mulai merasa paling dekat dan paling mulia.